Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat doa zikir. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang Wali Songo. Nah, pasti kalian pada tahu ya, Wali Songo. Sedikit sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Namanya juga Wali Songo, dalam bahasa Jawa itu berarti 9 atau 9 wali, 9 orang yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dilansir dari CNN Indonesia, Jakarta, Wali Songo adalah sebutan bagi 9 orang wali yang berperan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setiap wali memiliki sebutan yang disesuaikan dengan tempat tinggal dan wilayah penyebarannya. Meski namanya sangat terkenal, tetapi belum banyak yang tahu sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Masyarakat Jawa kerap menyebut Wali Songo sebagai Sunan, yang berarti orang yang terhormat. Misalnya Sunan Ampel, Sunan Bonang, hingga Sunan Kalijaga. Untuk lebih memahaminya, simak sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Berikut akan saya ceritakan sedikit. Oke? Nah, wali artinya adalah wakil, sedangkan Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wakil atau wali Allah. Maka Wali Songo memiliki arti 9 orang yang telah mencapai tingkat wali, seperti dikutip dari sejarah buku kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas 6. Kesembilan orang tersebut memiliki derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal babakan hawa sanga atau mengawal 9 lubang dalam diri manusia sehingga memiliki peringkat wali. Berarti beliau bukan orang-orang sembarangan, tapi beliau yang dapat menjaga lubang yang berada di tubuhnya yang berjumlah 9. Apa saja itu? Ada lubang mata 2, lubang hidung 2, jadi 4, lubang telinga 2, berarti ada 6, lubang mulut 7, dan mungkin teman-teman sudah tahu ada 2 lubang lagi di kemaluan kita yang berjumlah 9. Oke. Dikutip dari buku Sejarah Wali Songo oleh Zulham Farabi 2019, penyebaran Islam di Jawa berjalan dengan damai. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya adalah wayang, tembang Jawa, gamelan, serta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam. Metode dakwah yang lembut, damai, dan tanpa unsur paksaan tersebut membuat masyarakat Jawa bisa menerima kehadiran Wali Songo dan ajaran Islam secara sukarela. Pembangunan langgar, kemudian masjid oleh para Wali Songo selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Di tempat-tempat inilah yang menjadi pusat penyebaran agama Islam oleh mereka. Nah, peran Wali Songo yang cukup dominan adalah dakwah, baik dakwah salah lisan atau tulisan. Para Wali Songo berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Yang pertama ada Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama adiknya Sayyid Ali Murtado. Ia datang ke Pulau Jawa pada 1443 Hijriah. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Denta, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Nah, di tempat ini Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan mulai mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia wafat pada 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Berarti Sunan Ampel itu ada di Jawa Timur, yaitu Surabaya. Yang kedua ada Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim. Ia adalah anak dari Sunan Ampel dan cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Nah, setelah Sunan Ampel ada anaknya yaitu Sunan Bonang. Mulanya ia berdakwah di Kediri yang kala itu penduduknya banyak beragama Hindu. Kemudian ia menetap di
Desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Mulanya ia berdakwah di Kediri. Sunan Bonang kemudian mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Ia wafat pada 1523 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur, sebelah barat Masjid Agung. Yang ketiga ada Sunan Derajat. Raden Qasim merupakan nama asli dari Sunan Derajat yang kemudian mendapat gelar menjadi Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan juga saudara dari Sunan Bonang. Jadi Sunan Ampel punya dua anak. Yang pertama Sunan Bonang dan yang kedua itu Sunan Derajat. Sunan Derajat berdakwah di sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Nama desa ini kemudian dijadikan sebagai sebutan Sunan Derajat. Semasa menyebarkan agama Islam, ia mendirikan musola atau surau yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. Yang keempat ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah pendiri kerajaan Giri Kedaton. Ia memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Meskipun berada di Gresik, tetapi pengaruh ajaran Islam dari Sunan Giri bisa sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai di Maluku. Sunan Giri juga memiliki beberapa nama panggilan selain Raden Ainul Yakin. Dia antaranya Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. Jadi banyak sekali versi tentang Sunan Giri ini. Yang kelima ada Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Daerah yang ditujunya adalah Desa Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit kala itu. Nah, Sunan Gresik meninggal pada 1419 usai membangun pondok yang digunakan sebagai tempat belajar agama di Leren. Yang keenam ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia berdakwah di daerah Cirebon, mendirikan kerajaan dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Hal itu membuat Sunan Gunung Jati menjadi Wali Songo yang memiliki kedudukan sebagai raja. Nah, teman-teman kalau yang pernah ke Sunan Gunung Jati, makamnya itu berada di gunung. Dia agak naik dan suasana itu dingin, banyak rimbunan pohon-pohon jati. Memang kenapa dia juga mungkin dijuluki sebagai Sunan Gunung Jati, karena memang di pegunungan tersebut banyak sekali pohon jati yang tinggi menjulang ke langit-langit. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, tokoh Wali Songo berikut adalah Sunan Kalijaga yang lahir pada 1401. Nama kecilnya adalah Jaka Said dan sering disebut sebagai Raden Mas Said. Ini Sunan terakhir ya teman-teman. Wilayah tempat berdakwahnya tidak terbatas sebab ia adalah seorang mublik keliling, namun semasa hidup ia lama menetap di Kadilangu, Demak. Makanya yang pernah ziarah di Sunan Kalijaga itu makamnya ada di Demak, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun. Ia juga memiliki peran penting dalam membangun Masjid Demak. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah ke Sunan Kalijaga, itu ada di pusat perkotaan, memang dekat dengan Masjid Agung Demak, dan tempatnya sekarang sudah sangat bagus, sudah banyak renovasi. Saya dulu waktu kecil pernah ke sana dan saya sempat hilang juga. Nah, yang kedua saya juga ke sana waktu saya menginjak usia remaja bersama dengan keluarga saya. Kemudian yang ke-8 ada Sunan Kudus. Lahir, besar, dan meninggal di kota Kudus. Membuat Ja'far Shadiq disebut sebagai Sunan Kudus. Ia berdakwah di tengah masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Hal itu membuatnya menetapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Salah satunya membangun masjid dengan bentuk menyerupai candi milik umat Hindu. Pada 1950, Sunan Kudus meninggal saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Di sebelah Sunan Sunan Kalijaga itu ada Sunan Kudus yang terletak di daerah Kudus. Nah, kalau teman-teman pernah lihat, itu menaranya itu benar-benar bagus dan menyerupai candi-candi agama Hindu. Kala itu tujuan membangun masjid adalah
ingin memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat yang pada saat itu memang banyak menganut agama Hindu dan Buddha. Saya sekali ke sana waktu saya menginjak remaja, dan waktu itu setelah saya ziarah ke Sunan Kalijaga, saya mampir jam 3 pagi ke Sunan Kudus dan kita sholat subuh di sana dan sekaligus mengenang wafatnya beliau meninggal pada saat sholat subuh. Yang kesembilan ada Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil Raden Pratowo. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga yang memiliki daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota. Menyebarkan agama Islam, Sunan Muria menyebarkan mulai para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Jadi semua kalangan Sunan Muria ini. Adapun nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Nah, kalau teman-teman di Jawa Tengah itu pasti ada 3 makam Sunan yang berdekatan. Yang pertama Sunan Kalijaga, yang kedua Sunan Kudus, dan yang ketiga pasti Sunan Muria. Pada kala itu setelah saya berziarah dan sholat subuh di Masjid Sunan Kudus, saya melanjutkan perjalanan ke Sunan Gunung Muria. Nah, memang sesuai namanya Gunung Muria, itu memang makamnya terletak di puncak Gunung Muria. Dan kita ke sana harus melewati anak tangga yang berjumlah ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Sangat tinggi sekali. Cuman sekarang sudah modern, jadi ada ojek yang bisa mengantarkan teman-teman semua sampai ke puncak. Jadi jangan khawatir. Mungkin kalau bersama keluarga atau bersama ibu kalian atau bersama kakek nenek kalian yang memang tidak memungkinkan untuk berjalan jauh, bisa menggunakan sepeda motor. Mungkin segitu saja, cukup. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.